Jadi memang cara kita orang tua berkomunikasi dengan anak dengan zaman dulu tuh berbeda. Orang tua disarankan untuk mendampingi anak ketika nonton TV, ketika main game, ketika membuka HP itu disarankan untuk mendampingi, sehingga ketika ada suatu hal yang perlu penjelasan langsung dijelaskan seperti itu. Halo Tribuners, selamat datang di Talks, sebuah inisiatif Tribun News dan Sekolah Attack untuk mewadahi guru, orang tua, dan pegiat pendidikan untuk berdiskusi lebih dalam terkait pendidikan di Indonesia. Saya kembali ingatkan bahwa Tribun News dan Sekolah Attack juga berkolaborasi membuat konten dan artikel edukasi yang dapat diakses di tribunnews.com. Dan saya Alma Diva, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Tribun News yang ada di seluruh Indonesia. Oke Tribuners, pada kesempatan hari ini di episode ke-6, kita kembali mendatangkan narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah ibu dosen psikologi dari Universitas Gunadarma, yaitu Ibu Sri Nurhayati, SPSI, MSI. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang, selamat datang Ibu di podcast Talks, di mana hari ini kita bakal banyak berbincang ya Bu. Sepertinya perbincangan hari ini seru sekali Bu ya. Kita akan banyak berdiskusi terkait perkembangan anak dan teknologi. Baik Ibu, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Saya juga senang sekali bisa kembali bertemu dengan Ibu membahas terkait perkembangan anak dan langsung di podcast Talks hari ini ya Bu ya. Bagaimana Bu perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kita main sekali-sekali ke kantor Tribun News ya Bu ya. Nah Bu, hari ini sebelum kita masuk ke percakapan yang lebih dalam gitu ya, diskusi lebih dalam, kayaknya seru nih Bu kalau kita flashback dulu membahas masa kecil gitu ya. Seru ya, senang gitu ya. Ada nggak sih Bu permainan masa kecil yang Ibu suka gitu, yang sampai sekarang tuh masih ingat? Iya, jadi waktu kecil itu saya dan teman-teman itu ya paling sering main congklak ya, main bekel, lalu main tali karet, galasin, monopoli, seperti itu permainannya ya. Alhamdulillah saya juga merasakan tuh, sempat merasakan juga tuh apa itu yang main congklak secara langsung, monopoli gitu ya. Karena Bu kalau sekarang kayaknya kalau kita ketahui ya, anak-anak sekarang kayaknya udah banyak mainan tuh bisa diakses melalui handphone. Bahkan kayak monopoli, congklak, permainan tradisional tuh udah ada di handphone. Jadi teman yang ada di rumahnya yang jauh atau saudara yang jauh bisa main bersama melalui handphone. Sekarang udah berbeda ya Bu ya, udah sangat modern. Nah Bu, bahas soal handphone tadi ya Bu ya. Boleh tahu nggak sih Bu, kapan Ibu mulai memiliki handphone gitu Bu? Saya tuh baru punya HP itu sekitar tahun 1996 ketika mau anak kedua. Pada masa Ibu sudah memiliki anak ya Bu ya? Nah Bu, kalau sekarang kayaknya kita udah nggak asing ya Bu ya, kayaknya anak kita sebagai dewasa sepertinya udah wajib punya handphone, anak SMA, SMP, SD, bahkan sampai anak kecil tuh sekarang udah punya, bahkan udah jago gitu ya, udah pandai mengoperasikannya ya Bu ya. Nah Bu, kalau soal handphone ini ya Bu, saya jadi tertarik nih kita diskusi lebih dalam. Dengan kasus tersebut, ada nggak ya Bu perubahan pada pola interaksi dan kemampuan komunikasi dari generasi sebelumnya dengan generasi sekarang? Iya, pastinya tuh ada perubahan ya, terutama komunikasi dan interaksi tatap muka itu berkurang seperti itu. Kemudian karena berkurang ya komunikasi tatap mukanya, jadi skill atau keterampilan komunikasinya juga jadi berkurang begitu. Kemudian menjauhkan orang-orang yang sudah dekat ya, lalu informasi menjadi lebih cepat dan juga memperluas pergaulan. Dan anak-anak juga bisa lebih mengekspresikan dirinya sendiri, seperti itu. Wah, berarti banyak juga Bu ya dampak yang diberikan dari teknologi tersebut ya Bu ya. Jadi walaupun dengan kemudahan yang ditawarkan dari teknologi, tapi juga memiliki dampak negatifnya ya Bu ya. Bagaimana sih Bu media digital ini dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan anak gitu Bu? Iya, jadi media digital itu ada hubungannya dengan fungsi eksekutif anak. Nah, fungsi eksekutif anak itu apa sih? Yaitu kemampuan mental
dalam mengelola tugas sehari-hari seperti perencanaan, memecahkan masalah, pengaturan emosi, dan juga adaptasi. Nah, fungsi eksekutif itu juga merupakan keterampilan kognitif dalam mengelola atau mengkoordinir kemampuan kognitif lainnya. Contoh juga salah satunya adalah kontrol diri, lalu pengalihan emosi dan sebagainya seperti itu. Nah, fungsi eksekutif ini tumbuh mulai dari bayi sampai remaja, bisa sampai ke dewasa seperti itu. Gitu ya Bu ya. Kalau tadi kita bahas kemampuan berpikir anak gitu ya. Lalu untuk pengaruh media digital pada kemampuan berpikir anaknya nih Bu, ada nggak ya Bu pengaruhnya? Iya, jadi di sini media digital juga membantu meningkatkan keterampilan anak ya, terutama keterampilan atau kemampuan kritis ya, dan kemampuan kreatif gitu seperti itu. Kemampuan kritis itu adalah dalam menghadapi tantangan-tantangan saat ini. Kemudian untuk kreativitas itu contohnya untuk mendapatkan solusi yang inovatif begitu. Kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan praktis sesuai dengan bidangnya anak masing-masing seperti itu. Gitu ya Bu ya. Memang dengan adanya teknologi ini bisa mengasah kreatif dan kritis si anak gitu ya Bu ya. Nah Bu, sebenarnya kan teknologi ini terdapat banyak dampaknya, baik positif maupun negatif gitu ya. Jadi saya mau tanya nih Bu, apakah dengan teknologi ini memberikan dampak positif untuk membantu anak atau malah memberikan tantangan baru buat kita sebagai orang tua? Iya, dampak positif pastinya ada ya. Jadi perkembangan teknologi dalam hal ini media sosial, media digital itu membantu anak dalam meningkatkan kognisinya. Kemudian terutama misalnya seperti acara televisi, program-program untuk anak-anak itu bisa membantu anak-anak dalam belajar seperti itu. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan komputer itu bisa meningkatkan kognisi anak-anak dan kemampuan dalam memecahkan masalah bagi anak perempuan. Itu ada penelitiannya seperti itu. Jadi dampak positifnya pastinya ada seperti itu. Dan juga merupakan menjadikan tantangan bagi orang tua untuk bisa juga dia tahu dan paham, belajar juga tentang teknologi yang digunakan oleh anak-anaknya pada sekarang ini supaya dia juga bisa ikut ikut mendampingi, ikut mengawasi dan seperti itu. Betul Bu, karena mungkin saat orang tua yang kecil belum ada gitu ya dengan permainan atau teknologi saat itu ya. Baik. Lalu Bu, kalau tadi kita bahas tentang pengaruh pada perkembangan berpikir anak ya Bu ya. Nah dari Ibu sebagai dosen psikologi Bu, apakah media digital ini juga memiliki pengaruh kepada perkembangan fisik dan mental anak? Iya. Jadi media digital, teknologi ini bisa berdampak kepada fisik dan mental ya. Kalau kesehatan fisiknya itu seperti gangguan tidur ya. Kemudian ada gangguan mata ya, dan juga pola kebiasaan seperti itu. Menjadi pola kebiasaan yang tidak baik lah seperti itu gangguan fisik ya. Nah, sedangkan untuk gangguan mental itu ada gelisah ya, stres, kemudian ada kecanduan atau edik. Di sini ada kecanduan game ya, lalu kecanduan pornografi seperti itu. Lalu juga kalau tontonannya itu mengandung kekerasan, itu akan bisa mengalami gangguan perilaku agresi seperti itu. Seperti itu Bu ya. Memang kemarin kayak sempat juga ramai Bu ya, anak-anak terinspirasi dari permainan ya. Jadi pengen bawa mobil gitu ya. Nah Bu, tapi dengan kasus tersebut ya Bu, apa sih ya langkah yang dapat orang tua ambil untuk melindungi anak dari hal tersebut, dan harus dimulai sejak kapan Bu? Iya. Jadi disarankan adalah sejak dini ya, anak-anak itu dilindungi dari media digital yang bisa membawa pengaruh buruk ya. Langkah-langkah orang tua untuk menghindari anak dari pengaruh buruk media digital itu pertama ya, itu pastinya membatasi waktu dalam menonton TV, main game ya, membuka HP atau gadget ya. Jadi media screen lainnya ya itu ada
waktunya. Kemudian juga menyeleksi program-program, acara televisi atau aplikasi yang baik untuk anak, itu harus diseleksi ya. Nah kemudian menjauhkan TV, HP, gadget dari kamar tidur seperti itu. Dan juga orang tua disarankan untuk mendampingi anak ketika nonton TV, ketika main game, ketika membuka HP itu disarankan untuk mendampingi, sehingga ketika ada suatu hal yang perlu penjelasan langsung dijelaskan seperti itu. Dan baiknya biasakan kepada anak untuk meminta izin kepada orang tuanya supaya orang tuanya tahu bahwa oh dia lagi mau nonton TV atau main game gitu. Jadi meminta izin dulu terhadap orang tuanya seperti itu. Nah, di sini dilihat ada American Academy of Pediatrics ya, itu disarankan usia 2 sampai 5 tahun itu tidak lebih dari 1 jam. Media screen apa saja ya. Kurang dari 1 jam dan juga didampingi. Nah, ketika untuk usia 6 tahun ke atas itu diberi batasan waktu yang konsisten dan waktu luang seperti itu. Jadi misalnya dalam 1 hari 2 kali dan sekali untuk membuka HP itu misalnya berapa lama seperti itu. Begitu untuk melindungi anak-anak seperti itu. Bu ya. Apapun ya Bu, mau main game edukasi, nonton YouTube edukasi, tetap ada waktunya ya Bu ya. Wah, menarik ya Bu. Nah, ya Bu, di lain sisi memang media digital ini juga banyak memberikan kemudahan ya Bu ya. Kita sebagai orang dewasa sudah banyak kemudahan yang kita manfaatkan ya, kayak seperti kita tidak perlu, kalau ketinggalan dompet udah nggak takut gitu ya, semua udah ada di handphone gitu, alat komunikasi gitu. Sama juga dengan anak-anak, seperti sudah banyak yang bisa dimanfaatkan dari teknologi untuk proses pembelajaran gitu ya Bu ya. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan meningkatkan kreativitas. Menurut pandangan Ibu, bagaimana sih media digital ini dapat membantu anak dalam hal tersebut? Iya. Jadi kan dalam hal belajar dan meningkatkan kreativitas ya. Jadi anak tuh bisa lebih belajar tuh mandiri. Kemudian kan banyak aplikasi-aplikasi yang membuat dia jadi menyalurkan kreativitasnya dan hobinya seperti itu. Kemudian juga bisa belajar lebih efisien dan efektif waktunya, lalu di mana saja, seperti itu. Wah, gitu ya Bu ya. Ya Bu, kalau tadi kita sudah sempat menyinggung beberapa pengaruh media digital untuk proses belajar anak, dengan semakin berkembangnya teknologi ini tentunya semakin banyak juga ya Bu ya metode dan cara belajar yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Kita bisa melihat sekarang ini semakin banyak platform edukasi online yang hadir. Ya Ibu, salah satunya adalah sekolah. Sekolah berupaya menumbuhkan potensi unik setiap individu dengan cara menyenangkan, sedini mungkin dan sedalam mungkin. Melalui metode belajar yang imersif dan pemanfaatan teknologi, sekolah ingin menciptakan pengalaman belajar yang menyatu dengan minat serta potensi anak, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka sendiri. Nah, untuk Tribuners yang ingin mengetahui lebih dalam terkait sekolah dan bagaimana aplikasinya, bisa langsung mengunjungi sekolah.online/tentangkami. Tribuners dapat mengunjungi pada link yang tercantum dalam video ini ya. Nah, kembali lagi ke pembicaraan tadi Bu, gitu ya. Tadi Ibu sempat menyebutkan beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk mencegah dampak negatif dari teknologi. Lalu, adakah tips mengkomunikasikannya nih Bu kepada anak secara langsung di rumah? Iya, jadi memang cara kita orang tua berkomunikasi dengan anak dengan zaman dulu tuh berbeda ya. Berkomunikasi dengan anak sekarang berbeda. Nah, ada beberapa cara untuk berkomunikasi ya. Pertama kita harus punya menyediakan waktu ya, waktu luang yang dia pun jadi bisa memperhatikan gitu pembicaraan. Jadi waktu luang ya yang ada bersama-sama. Kemudian komunikasi 2 arah. Jadi bukan cuman orang tua aja yang bicara,
Jadi anak-anak juga bisa menyampaikan pemikirannya dan pendapatnya seperti itu. Jadi komunikasi dua arah. Kemudian orang tua itu siap untuk mendengarkan begitu. Karena ada kemungkinan kan anak-anak pasti mengemukakan pendapat yang di luar pemikiran kita zaman dulu seperti itu ya. Anak-anak pemikiran zaman sekarang mungkin bisa berbeda. Kita harus lebih siap gitu. Jadi jangan sampai kaget atau menjudge atau udah menyalahi terlebih dahulu, itu seperti itu, jangan. Jadi begitu kira-kira. Wah, seru banget ya Bu ya. Banyak sekali nih obrolan yang bisa kita ambil dari obrolan ini gitu ya. Tadi udah ada pandangan Ibu sebagai ibu dosen psikologi gitu kan. Kemudian juga tips bahkan sampai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua menghadapi permasalahan teknologi pada perkembangan anak saat ini ya Bu ya. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari pembincangan ini. Bahwa memang benar ya Bu ya, perubahan dan teknologi memiliki peran yang penting untuk mendukung pendidikan saat ini. Tapi kita juga harus bisa menyimbangkan bahwa hal tersebut supaya jadi lebih maksimal dan memberikan dampak yang baik untuk kita dan anak kita. Seperti betul. Itu ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Yati atas waktu dan ilmunya hari ini. Semoga pada episode 6 ini dapat memberikan banyak ilmu pada Tribuners yang ada di seluruh Indonesia ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke Tribuners, saya juga memiliki informasi menarik khususnya untuk siswa kelas 12, di mana saat ini sekolah dan Tribunnews memiliki program liburan untuk persiapan SNBT, yaitu SNBT Holiday Camp. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengakses bit.ly Holiday Camp Sekolah. Oke Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga Tribuners yang ada di seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu di episode Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.